Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajanasu ila amali litanawwu'i waridatil ahwali. Beraneka macam jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bermacam-macamnya perbuatan seorang hamba. Ini menunjukkan bahwasanya di sisi lain memang pemenuhan atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga bermacam-macam. Karena ini setiap perbuatan itu berefek kepada hal atau berefek kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat secara syariat saja bahwasanya dari banyaknya yang diwajibkan ataupun terutama yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap individu itu berbeda-beda kesenangannya. Ada yang senang iktikaf, bahkan kalau kita lihat golongan-golongan, ada jamaah tabligh, ada salafi, ada Muhammadiyah, umpamanya kalau di Indonesia ada NU, ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, ada yang bergerak di dalam membangun rumah sakit, membangun sekolah-sekolah formal. Ada yang bergerak dalam urusan dakwah aja tanpa dia memperhatikan tentang sekolah formal. Ada yang orang hidupnya itu mengambil jalan zuhur saja dan uzlah. Ada yang dengan mencari hikmah-hikmah, beragam sekali amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka itu dia berefek kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya dia diawali dengan karunia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal perbuatannya pasti digerakkan ke situ. Maka itulah kita harus menghargai orang lain. Ya, karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing kelompok, kepada masing-masing individu di antara kaum muslimin, di kalangan manusia, maka itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya kita mesti, kalau kita paham terhadap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah, bahwasanya dalam hal ini Allah menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya, maka dalam hal itu kita tidak mungkin mencaci orang lain, tidak mungkin merendahkan orang lain, tidak mungkin kita merendahkan amalan orang lain ataupun mencibir amalan orang lain. Karena dalam amalan seseorang itu, di situ menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita pasti saling menghargai. Artinya apa? Bahwasanya Allah sesungguhnya tidak menginginkan sedikit pun apa yang disunnahkan. Kalau diwajibkan sudah pasti. Apa yang disunnahkan oleh nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kelebihan di antara masing-masing di antara kita itu berbeda-beda. Ada yang senangnya wirid, ya wirid saja. Seandainya orang cuma diberikan kesenangan wirid saja, maka karunia yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan pengalaman rohaninya terkait dengan wirid. Ya, maka itu banyak sekali sunnah-sunnah yang tertinggal, yang tidak dilakukan oleh seorang hamba. Namun karena Allah menginginkan segala sunnah itu mesti tegak, maka muncullah kehendak, ditimbulkanlah kehendak pada diri-diri manusia yang berbeda-beda itu untuk condong melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karenanya kalau kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya justru kita di situ adalah bertakbir,
saling mengagungkan, saling memuliakan antara satu dengan yang lain, saling mengagungkan dan memuliakan antara kelompok organisasi satu dengan yang lainnya, karena semuanya itu atas kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang manusia dipahamkan dengan paham yang seperti ini, maka alangkah damainya sesungguhnya. Tidak akan saling mengagungkan kelompoknya sendiri, tidak akan merendahkan kelompok orang lain, dan seterusnya. Karenanya dia paham bahwasanya ini adalah kuasa Allah, ini adalah kehendak Allah. Allah tidak menginginkan satu sunnah pun yang terlewatkan yang mesti dilakukan oleh seorang hamba. Nah, dan itu sekaligus menunjukkan bahwasanya kelemahan kita umat Rasulullah di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena tak satu pun di antara kita ataupun di antara kelompok itu, yaitu adalah mampu melakukan segalanya apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya begitu. Hebat sekali. Orang tingkatan Sayyidina Abu Bakar saja, khalifah pertama, khalifah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu kok sudah angkat tangan melakukan sunnahnya. Apalagi di zaman kita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya sedikit, karunia kepada saudara yang lain sedikit, karunia yang lain sedikit. Karenanya orang yang paham terhadap kelakuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini mesti dia tetap menghargai. Karena itulah terjadilah setiap satu di antara yang lainnya mempunyai kelebihan tersendiri. Artinya manusia mempunyai masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing, dan juga sebaliknya mempunyai kekurangan yang banyak. Masing-masing itu berbeda-beda dalam karakternya. Ada yang alim orangnya, tapi tingkahnya tidak seperti orang alim. Ada yang ahli ibadah, tapi kurang dalam hal ilmunya. Ya, ada yang pandai bersedekah saja, ya, tapi kurang dalam ibadah ritual salatnya. Ada yang juga sebaliknya salat saja, akan tetapi pelitnya minta ampun. Nah, ini membuktikan bahwasanya kemampuan kita itu adalah masing-masing. Kalau kita paham dengan perbuatan Allah yang demikian itu, masya Allah, kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan memuji manusia, itu artinya dalam pengertian memuji muhdas ala muhdas, ya, memuji makhluk kepada makhluk. Tapi iktikadnya orang yang makrifat, yaitu adalah hakikatnya bukan memuji makhluk, akan tetapi tetap memuji Allah, ya. Karena makhluk yang kita puji itu atau kawan yang kita puji itu, hakikatnya dia adalah dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Nah, itu berefek kepada kenikmatan dalam perjalanan rohani manusia, ya. Berbagai macamnya amal dan hal. Nah, maka itulah berbagai macamnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam pula lah kenikmatannya. Ada yang zau, ada yang wusul, ada yang sampai majdub, macam-macam. Ada yang baru ngambang-ngambang saja. Karenanya di dalam pencapaian ilmu orang-orang untuk menuju hal yang dirasakan, ada kalau ilmuwan terbukanya pintu ma'rifat itu dia melalui ilmu-ilmu atau melalui perkara-perkara ilmiah. Namun yang demikian ini sebetulnya agak jarang. Untuk merasakan hal rohani yang luar biasa itu jarang. Karena pengertian orang yang ilmiah itu dia cuma paham di pikiran, oh ini bisa di alam semesta ini umpamanya, ya, ada teori bahwasanya alam semesta ini sesungguhnya hanyalah energi, ya, yaitu ketika diteliti secara kimia dalam satu materi atau dalam satu benda, ini kan dengan ilmiah nih, ya, kajiannya. Yang pertama lapisan luar kita lihat yaitu adalah materi. Begitu juga ketika diaplikasikan kepada alam semesta. Alam semesta ini adalah sebuah materi. Nah, ketika diperkecil lagi ternyata yang dilihat itu adalah materi itu diperkecil lagi, maka yang ada hanyalah atom.
Setelah atom itu diperkecil lagi dengan ilmu kimia, secara ilmiah, maka yang ada hanya inti atom. Ya. Setelah diperkecil lagi inti atom itu, yang nampak hanyalah molekul. Setelah diperkecil lagi molekul itu, maka yang nampak hanyalah energi. Maka dia akan menyatakan bahwasanya hakikat alam semesta ini adalah energi. Nah, apa hakikat energi itu? Adalah hidup. Berarti yang ada di alam semesta ini hakikatnya adalah zat yang hidup, atau puncak daripada energi, atau yang memiliki energi itu, maka itulah yang disebut dengan Tuhan. Itulah yang disebut penguasa alam semesta. Berarti hakikat alam semesta ini sesungguhnya tidak ada, maka masuklah ayat innad dunya illa mata'ul ghurur. Karena kesimpulan dunia ini hanyalah energi, hanyalah hidup, hanyalah kekuatan. Ya. Maka paham yang demikian ini hanya menyaksikan, dia merasakan nikmat, akan tetapi tidak senikmat orang-orang yang berjalan di tasawuf dalam satu hal atau amalan atau perjalanan rohani. Kalau perjalanan rohani ini karena memang berjalan dia, ya, berjalan, ya, ada alamnya masing-masing. Dia menempuh satu alam, ada alam nasud, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahud, ada alam arwah, dan ini masing-masing dirasakan, dan itu sifatnya pribadi, karunia kepada masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, video ini insyaallah akan lanjut kepada hal yang lainnya.